Pada sesi ini, kita akan mempelajari mengenai fungsi-fungsi Boolean yang ada pada bahasa C. Nah, inilah fungsi-fungsi yang akan kita pelajari pada sesi ini. Pertama, kita bahas mengenai strcpy. Nah, strcpy fungsinya adalah untuk menyalin sebuah string. Oke? Nah, sekarang coba kita praktekkan. Di sini kita buat suatu variabel string ya. Dan di sini kita beri nama sumber. Oke, nah kemudian kita buat satu variabel lagi. Nah, jadi misalnya program ingin mengcopy string belajar algoritma ini ke si tujuan. Nah, kita menggunakan strcpy dan cara pakainya adalah seperti ini. Strcpy, kemudian tujuan, sumber. Oke, nah sekarang coba kita jalankan. Nah, error ya. Nah, sekarang coba kita lihat errornya. strcpy identifier not found. Nah, karena si strcpy ini adalah fungsi yang built-in, maka dari itu dia butuh suatu library. Dan library-nya adalah string.h. Tambahkan paling atas library string.h. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, dia langsung keluarkan ya. Nah, kita cetak dulu ya, printf. Tujuan. Nah, jangan lupa kita tambahkan gejar untuk menahan layar. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Tujuan isinya adalah belajar algoritma. Jadi, dari sumber, apa isi dari sumber dikopikan ke tujuan. Nah, itulah fungsi strcpy. Oke. Nah, kita stop. Nah, sekarang kita lanjut ke strlen. Nah, fungsi dari strlen adalah menghitung panjang dari sebuah string. Oke. Nah, cara pakainya adalah seperti ini. Oke. Nah, misalnya program ingin menghitung jumlah karakter dari belajar algoritma. Ya. Nah, karena si strlen ini tipe fungsinya adalah integer, nah maka kita bisa tampung dulu ke suatu variabel dengan tipe integer juga. Misalnya kita beri nama panjang. Ya. Kemudian strlen. Nah, di sini string apa yang ingin kita hitung jumlah karakternya? Si sumber. Oke, nah kemudian kita cetak printf. Nah, ini si tujuan. Kemudian persen D-nya adalah si panjang. Oke. Nah, strlen juga membutuhkan library string. Oke. Jadi kita tidak perlu tambahkan lagi. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Panjang kata si
tujuan ya, yang isinya belajar algoritma adalah 17. Nah, sekarang coba kita hitung. Benar atau tidak jumlahnya 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi si str1 menghitung panjang string. Oke? Nah, itu cara pakai str1. Nah, sekarang kita lanjut ke strcmp. Nah, fungsi dari strcmp adalah membandingkan dua buah string. Dan dia juga membutuhkan library string.h. Nah, sekarang kita coba praktekkan cara menggunakan strcmp. Ya. Nah, yang program yang tadi kita komen saja. Oke, nah sekarang kita tambahkan dua buah variabel string. Oke. Nah, sekarang kita tampung, karena si strcmp juga sama seperti strlen, jadi dia mengembalikan integer, ya. Nah, sekarang coba kita tampung integer temp sama dengan strcmp. Nah, sekarang coba kita cetak ya, apa isi dari si temp. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 0. Ya. Tadi kita punya ada dua string ya. String 1 isinya ABC dan string 2 isinya ABC juga. Dan ketika kita gunakan strcmp, dia mengembalikan nilai 0. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan suatu huruf, misalnya pada str1. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 1, ya. Berarti lebih besar dari 0. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita tambahkan satu lagi, misalnya RC. Coba kita jalankan. Nah, dia tetap 1 ya, lebih besar dari 0. Sekarang coba kita balik. Ya. Si ARC kita pindahkan ke kita tambahkan ke str2. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah minus 1. Atau kurang dari 0. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, strcmp akan mengembalikan 0 jika string 1 dan string 2 sama isinya. Nah, namun kalau misalnya dia mengembalikan lebih besar dari 0, berarti si str1 lebih besar dari str2. Jika mengembalikan lebih kecil dari 0, nah berarti str2 lebih besar dari str1. Atau str1 lebih kecil dari str2. Oke. Nah, itu adalah strcmp. Nah, jadi jika kita ingin membandingkan suatu string, apakah dia sama dengan suatu string tertentu,
kita bisa gunakan strcmp. Ya. Nah, sekarang kita akan coba buat program, di mana program meminta validasi, user harus memasukkan kata yes, baru program akan exit. Ya. Nah, sekarang kita coba buat. Nah, tentu menggunakan looping ya. Nah, di sini kita cetak dulu printf, masukkan kata yes untuk keluar. Oke. Nah, sekarang kita inputan user, misalnya kita tampung ke variabel str1 atau str2. Oke. Nah, sekarang kondisinya adalah seperti ini. Dia akan mengulang ketika tidak sama dengan 0. Ya. Jadi, dia akan mengulang ketika user belum memasukkan kata yes. Jika apa yang diinput user ternyata tidak sama dengan yes, ya, maka dia akan mengulang. Seperti itu. Nah, kondisinya adalah seperti ini, tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, berarti apa yang diinput user adalah berbeda dengan kata yes. Oke, nah, sekarang kita coba tambahkan satu kata lagi, misalnya berhasil. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Masukkan kata yes untuk keluar. Nah, sekarang kita input. Misalnya input AB. Nah, dia akan tetap mengulang. Misalnya BC. Tetap akan mengulang. Nah, bagaimana kita input yes. Nah, muncul. Berhasil. Oke. Nah, itu adalah salah satu validasi yang bisa menggunakan strcmp. Kita stop dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke strcmpi. Ya. Nah, strcmpi sama ya. Fungsinya juga untuk membandingkan dua string. Oke. Namun, fungsi strcmpi ini tidak namun fungsi strcmp ini mengabaikan huruf besar dan huruf kecil. Nah, ini adalah fungsi strcmpi. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke strcmpi ya. Nah, ke strcmpi ini Nah, sekarang kita lanjutkan ke strcmpi. strcmpi ini sama seperti strcmp ya. Namun dia sama ya, membandingkan dua buah string, namun huruf besar dan huruf kecil diabaikan. Nah, ini strcmpi ya. Nah, kita balik ke program di bawah. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, kalau misalnya kita memasukkan AB, tentu dia akan mengulang ya. Nah, jika kita memasukkan yes,
namun dengan huruf besar semua, ya, dia pun juga akan mengulang. Nah, jika program ingin tidak case sensitif, jadi user memasukkan yes dengan huruf besar atau huruf kecil, itu tidak masalah. Nah, kita bisa gunakan strcmpi. Nah, kalian tinggal tambahkan di sini strcmp kemudian huruf i. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Yes. Huruf besar semua. Nah, berhasil. Oke. Nah, itulah fungsi dari strcmpi. Nah, sekarang kita lanjut ke strcat, ya. Nah, strcat ini fungsinya adalah menggabungkan dua buah string. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan strcat. Yang ini bisa kita komen, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Kita punya satu variabel string 1. Kemudian misalnya pertama kita menggunakan strcp dulu, ya, untuk copy. Tentu jika seperti ini si belajar akan di copy ke string 1, ya. Nah, jadi sekarang string 1 isinya adalah belajar. Nah, di sini kita tambahkan spasi saja. Nah, kemudian misalnya kita ingin tambahkan si string 1 ini dengan kata algoritma mudah. Nah, bisa seperti ini, strcat string 1 algoritma spasi. Kemudian kita bisa gunakan strcat lagi, gabungkan. Sekarang string 1 isinya adalah belajar algoritma mudah. Oke. Nah, coba kita cetak. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Belajar algoritma mudah. Oke. Strcat juga membutuhkan library string, ya. Jadi kita tidak perlu tambahkan lagi. Oke. Nah, itu fungsi dari strcat. Oke, sekarang kita lanjut ke str, ya. Nah, fungsi dari str ini adalah untuk menemukan sebuah substring. Oke. Nah, str juga membutuhkan library string.h. Nah, sekarang kita contohkan cara penggunaannya. Nah, codingan yang tadi di komen aja. Oke. Nah, sekarang kita buat suatu variabel string. Misalnya namanya tab. Oke. Kemudian kita isi misalnya belajar algoritma. Oke. Nah, karena si str ini mengembalikan pointer string, maka kita tampung ke pointer string. Misalnya kita beri nama p. Oke. Nah, kemudian str. Dan parameter pertama adalah string yang ingin ditelusuri. Nah, di sini kita set. Kemudian substring yang ingin dicari, misalnya adalah AL. Oke. Nah, sekarang coba kita cetak printf. Apa isi dari si P?
Oke, sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah algoritma. Ya. Nah, jadi si star ini menelusuri si tab, ya, kemudian mengecek apakah ada substring yang mengandung AL. Nah, ternyata ada, yaitu algoritma. Kemudian dia akan ambil sampai habis. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini kita tambahkan AL juga, ya? Apakah dia akan mengambil algoritma AL atau AL? Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, ternyata dia mengambil algoritma spasi AL, ya. Jadi si star ini tetap mengambil substring yang pertama kali muncul pada string yang ditelusuri. Oke, nah itu star. Nah, sekarang seandainya kita masukkan, misalnya di sini kita tambahkan huruf X. Oke. Nah, coba kita jalankan. Apa yang dicetak? Nah, hasilnya adalah 0. Ya. Nah, karena si tab, ya, string yang ditelusuri itu ternyata tidak mengandung string ALX, nah maka si P ini diisi 0. Ya. Nah, sekarang coba kita buat suatu program di mana user harus memasukkan email dan mengandung substring @yahoo.com. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Seperti biasa kita menggunakan do while. Ya. Pertama kita cetak dulu. Masukkan email. Kemudian di sini kita masukkan variabel ya. Tab. Nah, di sini kondisinya adalah si masukan email ini akan diulang pada saat si tab tidak mengandung @yahoo.com. Berarti di sini adalah sama dengan. Nah, jika si str ternyata tidak mengandung @yahoo.com, nah maka dia akan mengulang seperti itu. Nah, sekarang coba kita tambahkan misalnya di sini printf berhasil. Oke, sekarang coba kita jalankan. Sorry, ini nol yang tadi ya. Nah, kita tambahkan /n saja biar lebih rapi. Nah, seperti ini masukkan email. Misalnya kita contohkan abc, jadi akan mengulang. Misalnya ASD akan mengulang ASDF@yahoo.com. Nah, baru berhasil. Oke. Nah, itu salah satu penggunaan str pada program. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke RAND, ya. Nah, fungsi dari si RAND adalah untuk merandom angka. Nah, biasanya untuk merandom angka ini digunakan untuk membuat game-game sederhana. Oke. Nah, sekarang kita contohkan cara penggunaannya. Di sini kita komen lagi. Oke. Nah, si RAND ini merupakan fungsi, ya, di mana library-nya adalah stdlib. Dan dia mengembalikan integer. Oke. Nah, karena dia mengembalikan integer, maka kita tampung ke suatu variabel integer. Misalnya kita beri nama X, ya. Dan cara menggunakannya adalah seperti ini, RAND, kemudian kurung buka, kurung tutup, ya. Kemudian modulus 100, ya.
jika kalian menulis seperti ini, oke, nah artinya adalah kalian merandom angka dari 0 sampai 99. Jadi 100 ini adalah range angka yang kalian random. Oke. Nah, sekarang coba kita cetak. Angka persenti. Oke, seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 41. Ya. Stop. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi. Nah, ternyata hasilnya sama. Ya. Jadi, jika kalian hanya menggunakan RAND, pada saat pertama kali program di-compile, dia tidak akan benar-benar random. Nah, untuk itu kita butuh suatu fungsi untuk menginisialisasi bibit random. Di sini kita gunakan srun. Oke. Kemudian fungsi type. Nah, karena kita menggunakan fungsi type, maka kita tambahkan library type juga. Oke. Lanjut. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Harusnya jika sudah seperti ini, program ini sudah benar-benar random. Oke. Nah, 89. Stop. 12. Coba sekali lagi. 38. Oke. Jadi sudah benar-benar random. Nah, sekarang bagaimana jika kita ingin merandom angka dari 1 sampai 100? Nah, caranya adalah seperti ini. X sama dengan sama ya RAND. Nah, di sini sama-sama 100, kemudian kita tambahkan angka 1. Nah, ini berarti merandom angka dari 1 sampai 100. Oke. Sorry, tadi komen tinggalan. Nah, jadi ini adalah range ya. Range-nya adalah 100. Dari 1 sampai angka 100, range-nya adalah 100 angka. Jadi jumlah angka. Oke. Kemudian ditambah nilai awal. Nah, nilai awal yang ingin kita random adalah dari 1. Oke. Nah, sekarang saya berikan satu contoh lagi. Misalnya di sini saya ingin random angka dari 1 sampai 5. Ya. Nah, berarti sintaknya adalah seperti ini. RAND, buka kurung, modulus. Nah, di sini adalah range. Jadi jumlah angka yang dirandom. Nah, dari 1 sampai 5, itu adalah 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi 5. Atau jika lebih gampangnya 5 dikurang 1 ditambah 1. Ya. 5 kurang 1 sama dengan 4, kemudian ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian ditambahkan nilai awalnya. Nah, nilai awalnya adalah 1. Oke. Nah, berarti ini adalah merandom angka dari 1 sampai 5. Nah, kemudian saya berikan satu contoh lagi, misalnya untuk merandom angka dari 25 sampai 50. Oke. Nah, berarti di sini X sama dengan. Nah, di sini adalah range-nya. Range-nya adalah 50 dikurang 25 ditambah 1 sama dengan 26. Dan ditambah nilai awal, yaitu 25. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan.
47 masih di antara 25 dan 50. 28. 34. Oke, jadi angka yang dirandom adalah dari 25 sampai 50. Seperti itu. Oke. Nah, itu adalah random. Ya, untuk merandom angka. Sekarang kita lanjut ke atoy. Nah, fungsi dari si atoy ini adalah untuk mengkonversi dari string ke integer. Dan atoy juga sama membutuhkan library stdlib.h. Oke, nah sekarang kita contohkan cara penggunaannya. Misalnya di sini kita punya variabel ya. Variabel misalnya char tmp2. Nah, kita isi dengan angka, ya, string angka. Nah, kemudian misalnya program ingin apa isi dari si tmp2 ini ingin dioperasikan dengan operasi aritmatika, misalnya seperti itu. Ya, jadi otomatis kalian harus mengkonversi si tmp2 ini ke integer. Oke, nah caranya adalah seperti ini, tidak sulit. Kita sediakan satu variabel dengan tipe integer, ya, integer misalnya y. Nah, kemudian atoy, ya, atoy kemudian string yang ingin kalian convert. Berarti di sini kita tmp2. Oke. Nah, sekarang coba kita cetak, ya, isi dari si y. Oke. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3 ya. Jika dicetak memang tidak terlalu berbeda ya dengan string. Nah, supaya lebih membedakan, kita tambahkan satu operator. Misalnya di sini kita kali 5 ya. Kita kali 5. Oke. Kemudian kita jalankan. Dan hasilnya adalah 615. Oke, nah itu adalah fungsi atoy, yaitu untuk mengkonversi dari string ke integer. Nah, sekarang kita lanjut ke sprintf. Oke. Nah, fungsi dari sprintf ini adalah untuk menulis data dengan suatu format tertentu ke string. Nah, jadi sebenarnya si sprintf ini kurang lebih sama seperti printf ya. Jadi mencetak suatu string gitu. Namun kalau si sprintf ini dia menampung ke variabel string. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, misalnya di sini kita punya dua variabel ya, integer a sama dengan 10, integer b sama dengan 20. Misalnya kita cetak dulu seperti biasa, printf %d ditambah %d dengan %d. Nah, a, b, terus b. Nah, ini adalah cetak ke konsol biasa ya. Hasilnya adalah ini 10 ditambah 20 sama dengan 30.
Nah, sekarang bagaimana jika string ini kita ingin tampung ke suatu string? Nah, itulah fungsi dari si sprintf. Oke. Nah, misalnya di sini kita tambahkan char string 1 misalnya. Ya. Nah, kemudian kita tinggal tulis seperti ini, sprintf. Nah, ini adalah variabel yang ingin variabel penampungnya, yaitu adalah string 1. Nah, kemudian inilah yang ingin kalian cetak ke dalam string 1. Berarti ini kita copy saja. Oke. Seperti ini. Nah, ini kita komen dan kita coba cetak isi dari si string 1. Di sini string 1. Oke. Nah, coba dijalankan. Nah, hasilnya adalah string 1 sama dengan 10 ditambah 20 sama dengan 30. Nah, itu adalah fungsi dari sprintf. Dan di sini tidak hanya integer ya. Jika ingin juga di float atau char juga bisa. Itu adalah fungsi dari si sprintf. Oke. Nah, sekian sesi ini. Kita sudah mempelajari fungsi-fungsi yaitu dari strcpy sampai str yang membutuhkan library string.h, kemudian rang dan atoy membutuhkan stdlib.h, dan kemudian sprintf yang membutuhkan library stdio.h. Oke.